Oke, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan untuk materi chapter terakhir bisnis internasional. Jadi materi tentang MSDM internasional, manajemen sumber daya manusia internasional, dan hubungan ketenaga kerjaan. Jadi mungkin kalau kalian bertanya-tanya, saya nggak tahu kalian bertanya-tanya atau tidak, kenapa kok tampilan videonya berbeda. Jadi sebelumnya saya tidak aktifkan mirrornya, hari ini saya aktifkan mirrornya. Dan saya nggak tahu ya, kalian itu bertanya-tanya juga atau tidak, kenapa saya harus mengaktifkan videonya yang memperlihatkan muka saya. Sebenarnya tujuannya itu yang pertama, biar kalian nggak lupa sama saya. Terus yang kedua, agar kalian tahu seperti apa ekspresi saya ketika menjelaskan. Jadi biar kalian setidaknya tahu gitu ya, kalau saya tuh niat gitu bikin video untuk materinya. Oke, kita mulai dulu dari definisi MSDM. Jadi ini pada dasarnya sama ya, seperti manajemen pemasaran internasional, materi manajemen operasi internasional, dan manajemen keuangan internasional. Ini adalah pengulangan dari MSDM 1 dan MSDM 2, hanya saja memang untuk ranah internasionalnya. Oke, saya mulai dulu dari definisi MSDM. Jadi MSDM itu merupakan serangkaian aktivitas yang tujuan utamanya itu untuk menarik, attracting, menarik gitu, developing, mengembangkan, dan mengelola ya bisa dibilang mengelola tenaga kerja yang efektif yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi keyword-nya di sini adalah MSDM itu yang dikelola adalah ketenaga kerjaannya. Gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa sih kok tenaga kerja itu harus dikelola? Agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Itu ranah utama dari MSDM. Dan sama, seperti aspek-aspek manajerial lain di ranah internasional, di ranah bisnis internasional, tentu saja kita kalau udah berbicara level internasional, kita berbicara juga adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan perkembangan ekonominya, ada perbedaan ekonomi, terus ada perbedaan sistem hukum, di mana MNC itu beroperasi. Jadi nanti beda host country itu bisa aja akan beda praktek MSDM-nya. Kayak gitu. Nah, nanti perbedaan-perbedaan yang muncul itu akan mengarahkan ke perbedaan fungsi-fungsi dari MSDM. Jadi akan mempengaruhi perbedaan dalam perekrutannya, perbedaan dalam bagaimana memperhentikan karyawan, paling lebih memecat sih. Perbedaan memecat karyawan, termasuk memberikan pelatihan dan program kompensasinya, itu nanti akan juga berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Terus yang berikutnya, ini adalah proses dalam MSDM internasional. Ini sebenarnya kalau misal mau lebih detailkan, harusnya di ranah setelah strategic content ini ada untuk job analysis. Tapi di sini nggak ada. Mungkin Griffin and Poste itu menjadikan satu untuk job analysis di bagian konteks strategiknya. Gitu ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bahwa fungsi utama dari MSDM yang paling pertama itu adalah menentukan strateginya dulu. Dan untuk selalu diingat, karena MSDM itu adalah salah satu fungsi dalam organisasi, maka strateginya harus menyesuaikan dengan strategi bisnis perusahaannya. Harus menyesuaikan dengan strategi bisnis ya. Baru nanti strategi bisnis yang menyesuaikan dengan strategi untuk korporatnya. Nah, jadi setelah strateginya ditentukan, nanti baru perusahaan itu akan menentukan bagaimana melakukan recruitment and selection. Jadi kalau rekrutmen itu lebih sekedar membuka lowongan. Kalau seleksi itu penekanannya itu pada memilih. Walaupun mungkin ada referensi yang menyebutkan bahwa recruitment and selection itu sama. Karena pada tahapan rekrutmen pun nanti akan ada tahap-tahapan untuk memilih calon kandidat untuk diproses agar jadi calon karyawan. Terus setelah recruitment and selection,
hal yang dilakukan oleh SDM, fungsi lain SDM, itu adalah melakukan training and development, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini juga berbeda dengan pengembangan, di mana kalau pelatihan itu yang diberikan adalah skill-skill mendasar terkait kemampuan nanti si calon karyawannya. Jadi ini kalau training itu lebih menyesuaikan dengan job desk. Dia akan melakukan apa sih? Misal dia akan melakukan pencatatan keuangan, dia akan melakukan laporan laba rugi. Ya udah, berarti dia akan di-training untuk itu. Nah, development itu diberikan untuk menyiapkan karyawan untuk jenjang karir yang lebih tinggi, untuk deskripsi pekerjaan yang baru, gitu. Jadi biasanya development ini diberikan untuk mereka yang memang sudah siap untuk dikembangkan. Misal udah siap untuk naik pangkat, atau mungkin siap untuk dipindah ke divisi lain. Nah, itu baru development. Tapi kalau diberikan hal-hal yang sifatnya mendasar, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mendasar, maka itu jatuhnya ke training atau pelatihan. Kemudian yang fungsi berikutnya dari MSDM itu adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini tidak hanya dilakukan, kalau sekarang kan sudah ada penilaian kinerja 360 derajat. Jadi yang menilai kinerja karyawan itu tidak hanya atasan si karyawan lagi, tapi nanti bawahan karyawan itu bisa memberikan penilaian. Terus terus mitra kerja si karyawan juga bisa kasih penilaian, termasuk customer, pelanggan, pembeli, termasuk supplier, bila memang karyawan itu berhubungan dengan supplier. Terus kalau supervisor, jelas ya, supervisor itu juga bisa kasih penilaian. Jadi sekarang penilaian kerja itu tidak mutlak dilakukan oleh atasan ke bawahan. Bahkan bawahan menilai atasan pun bisa. Fungsi yang berikutnya dari MSDM itu adalah untuk kompensasi dan benefit. Kompensasi, jadi kompensasi itu keseluruhan imbal balik yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Jadi kompensasi itu ada 3 komponen pokok. Yang pertama adalah gaji dan upah, gaji atau upah, terus ada tunjangan, terus ada, bukan tunjangan dulu, terus ada insentif, terus yang ketiga baru tunjangan atau benefit. Sebenarnya kalau benefit sendiri, ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, itu tidak mutlak jadi tunjangan. Karena kalau dalam bahasa Inggris, itu ada yang namanya allowance, dan allowance itu juga lebih ke tunjangan juga sih. Jadi kalau kompensasi yang pertama itu adalah upah atau gaji. Jadi kalau upah itu biasanya diberikan oleh mereka yang bekerja di sektor formal, untuk karyawan gitu, untuk white collar employee. Nah, tapi kalau white collar kayak gitu. Tapi kalau untuk satunya gaji upah, kalau upah itu diberikan ke blue collar workers. Jadi kalau upah itu lebih ke para pekerja yang sektor non formal, lebih ke buruh atau atau pekerja gitu. Terus komponen yang kedua itu adalah insentif. Kalau insentif itu biasanya diberikan ketika karyawan atau pekerjanya bisa memberikan hasil kerja melebihi standar. Itu baru dapat insentif. Kalau misalnya hasil kerjanya itu hanya sesuai dengan yang ditetapkan, itu ya dia hanya menerima gaji dan upah dan komponen-komponen lain. Tapi kalau insentif biasanya itu hanya diberikan ketika karyawan itu kinerjanya bagus, melebihi ekspektasi atau melebihi standar. Atau kadang insentif itu juga diperoleh ketika perusahaan tempat karyawan itu bekerja, kinerjanya itu bagus secara keseluruhan. Terus yang berikutnya tunjangan atau benefit. Jadi benefit itu seperti kayak tunjangan kesehatan melalui BPJS atau melalui asuransi swasta. Terus tunjangan pendidikan untuk anak itu masuk ke tunjangan. Terus kalau yang simple, tunjangan itu juga bisa berupa uang bensin atau mungkin uang pulsa. Itu juga masuk ke tunjangan. Terus fungsi lain dari MSDM itu adalah labor relation, hubungan ketenaga kerjaan. Hubungan ketenaga kerjaan ini juga beda ya.
Biasanya untuk negara-negara yang karakteristik budayanya itu adalah individualistik, labor relation di sana itu tidak terlalu tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu jalan. Nah, fungsi labor relation ini biasanya lebih kuat untuk negara-negara yang lebih kolektivisme, untuk untuk karakteristik budayanya. Terus ini ya, jadi fungsi-fungsi SDM yang dari fungsi strategi hingga fungsi-fungsi ini dilakukan, dijalankan agar tujuan utamanya itu bisa memberikan kontribusi untuk keefektifan organisasinya. Nah, kemudian ini ada beberapa kebutuhan untuk pengelolaan staf di level internasional. Jadi tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan bahwa pengelolaan staf untuk MSDM internasional itu tidak lepas dari aspek budaya, kemudian aspek politik, aspek hukum juga untuk para pekerjanya, gitu ya. Biasanya kalau untuk mereka yang yang blue collar itu lebih mengutamakan pekerja lokal. Untuk yang buruh, untuk yang buruhnya biasanya lebih mengutamakan para pekerja lokal. Tapi kalau untuk level manajerial biasanya yang direkrut itu adalah udah pertimbangannya itu melebihi ranah-ranah lokal. Nanti kita bahas setelah ini. Oke, jadi ini adalah lingkup dari internasionalisasi. Ini sebenarnya udah sempat saya bahas di bagian manajemen pemasaran internasional. Jadi bagaimana sih perusahaan itu dari perusahaan lokal terus hingga bisa jadi MNC. Nah, kalau di sini skop internasionalisasinya ini lebih ke penekanan untuk yang SDM-nya aja. Jadi di sini bisa kalian lihat ya. Jadi pertama-tama perusahaan itu mulai go global, mulai ada kecenderungan untuk jadi perusahaan yang bergerak di bidang internasional, itu ketika ada departemen ekspor. Sekali lagi, saya ulangi, ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Nah, terus nanti tahap keduanya itu muncul divisi internasional. Jadi dia tidak hanya mengelola ekspor lagi, tapi dia mengelola fungsi-fungsi dalam ranah internasional. Jadi nanti akan ada divisi keuangan internasional, akan ada divisi pemasaran internasional. Nah, kalau udah ada level-level internasional seperti itu, maka dia udah masuk ke tahap yang kedua. Untuk tahap yang ketiga, organisasi global. Kalau organisasi global ini udah menyeluruh. Aspek-aspek manajerialnya semua sudah berpandangan dari sudut pandang global. Mulai dari lini produknya seperti apa, termasuk keahlian fungsionalnya, terus ini sudah mulai memahami kebutuhan-kebutuhan individu di pasar yang berbeda, termasuk nanti akan muncul strategi global atau strategi korporat. Itu ya. Nah, ini jadi karena memang kompleksitas operasional untuk bisnis internasional itu sangat kompleks, sangat rumit, dan sangat lebih menyeluruh, maka perusahaan itu harus mempertimbangkan aspek-aspek agar bisa merekrut orang yang memang paham untuk bidang produksi, bidang keuangan, dan memahami pasar itu secara baik. Ini ya, dan agar bisa berkoordinasi dari sisi global untuk produksinya, untuk keuangannya, termasuk untuk pemasarannya. Bisa bersinergi kayak gitu. Oke, ini untuk controlling. Jadi controlling itu juga udah kita bahas di chapter 12. Ada videonya juga ya, jadi nanti bisa kalian simak lagi. Jadi untuk controlling, ini ada dua versi. Apakah perusahaan itu mau menerapkan sentralisasi, ataukah perusahaan itu nanti menerapkan desentralisasi. Kalau sentralisasi itu segala sesuatunya mengacu pada home country-nya. Keputusan nanti akan diambil di home country. Tapi kalau desentralisasi, ini keputusannya nanti akan diberikan ke host country. Gitu. Terus ini sentralisasi itu biasanya umum
bila perusahaan itu masih di tahap divisi internasional. Jadi belum sampai tahap yang globalnya. Tapi kalau untuk desentralisasi, ini biasanya mulai umum dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di level multidomestik. Begitu ya. Jadi ini untuk penjelasan detailnya. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa untuk pendekatan sentralisasi, nanti segala sesuatunya tergantung pada home country, tapi kalau desentralisasi ini berpusat pada host country-nya. Ini, host country manager. Nah, terus apakah perusahaan itu harus melakukan sentralisasi atau desentralisasi? Nanti kembali lagi ke bagaimana keadaan host country dan home country-nya. Tergantung lagi pada budayanya. Apakah memang budayanya itu lebih ke lebih ke power distance yang panjang, power distance yang jaraknya jauh atau tidak? Ini. Jadi yang paling membedakan antara SDM internasional dengan SDM domestik itu adalah filosofi staffing-nya, filosofi perekrutan staff-nya. Jadi ada beberapa pilihan untuk merekrut staff dalam ranah SDM internasional. Yang pertama, itu dikenal sebagai Parent Country Nationals atau PCN. Jadi, MNC itu akan merekrut karyawan yang berasal dari home country-nya, yang berasal dari induk perusahaannya. Gitu. Ini ya. Jadi, direkrut dari home country-nya. Kemudian pilihan yang kedua, MNC itu bisa merekrut berdasarkan host country nasional. Jadi nanti karyawan-karyawannya akan direkrut dari tempat dia beroperasi. Jadi misal kalau Unilever buka ada Unilever di Indonesia, ya karyawan Unilever direkrut dari Indonesia. Maka itu masuk ke host country nasional. Terus kalau yang third country national ini MNC itu merekrut karyawan tidak dari parent country, jadi dia tidak merekrut dari home country-nya, dan dia tidak merekrut dari host country-nya. Jadi justru kalau third country national, itu mengambil karyawan dari negara lain, negara di luar home country dan di luar host country. Gitu. Nah ini ya, biasanya untuk TCN atau yang third country national, untuk perekrutan dari karyawan-karyawan negara ketiga itu berasal itu untuk posisi untuk posisi yang lebih tinggi atau posisi-posisi teknis yang memang dibutuhkan keahlian unik yang mungkin dibutuhkan keahlian-keahlian unik yang berasal dari negara-negara tertentu. TCN dan PCN ini nanti akan memunculkan yang namanya ekspatriat. Jadi ekspatriat itu merupakan orang yang bekerja dan bertempat tinggal di negara lain yang bukan negaranya. Jadi kalau kalian dari Indonesia, terus kalian itu bekerja di Singapura, itu kalian udah jadi ekspat. Karena kan kalian bukan orang Singapura. Tapi kalian hanya bekerja di Singapura, maka itu kalian juga udah jadi ekspatriat juga. Oke, nah. Ya, ini adalah strategi untuk staffing atau strategi pengelolaan staff, strategi mendapatkan staff juga. Ini kembali lagi ke fungsi controlling perusahaan. Ini juga sama ya, udah kita bahas di chapter 12 ketika kita membahas desain organisasi dan controlling perusahaan, bahwa suatu MNC itu punya beberapa opsi untuk melakukan perekrutan staff. Yang pertama, itu adalah filosofi yang etnosentris, perekrutan etnosentris. Jadi kalau etnosentris, nanti dia dalam menjalankan fungsi SDM akan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di home country. Jadi misal kalau home country-nya itu merekrut 100 orang per tahun, ya udah nanti dalam setahun itu hanya akan rekrut 100 orang. Terus nanti dari home country itu akan dibawa ke host country kayak gitu. Nah, kalau yang polisentris, maka dia MNC itu akan melakukan perekrutan di host country-nya. Jadi si
MNC itu kalau menganut polisentris, dia nggak perlu menunggu keputusan dari dari home country untuk merekrut karyawan berapa. Terus nanti si MNC itu juga bisa menentukan merekrut karyawan untuk posisi apa. Bila itu pakai yang polisentris. Kalau pakai yang geosentris, berarti ini nanti MNC itu akan melihat pasar tenaga kerja sebagai satu kesatuan global. Jadi dia dalam merekrut tenaga kerja, udah tidak lagi memikirkan apakah perusahaan ini merekrut tenaga kerja lokal, ataukah harus mencari tenaga kerja dari home country. Dia sudah tidak peduli, maka kalau dia udah yang geosentris, dia akan selalu mengambil tenaga kerja yang terbaik. Jadi misal MNC itu berasal dari India, dia beroperasi dari Vietnam. Tapi ternyata karyawan-karyawan yang dia butuhkan berasal dari Jerman. Ya udah itu nggak masalah. Dia tidak akan mempertimbangkan bagaimana pasar Vietnam, tidak akan mempertimbangkan pasar India secara kasarnya ya. Jadi intinya sih kalau geosentris itu selalu mengambil yang terbaik. Ini terkait kebutuhan skill untuk untuk level manajer internasional. Jadi ini kalau skill-skill, keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan itu meliputi skill dan kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu ya kemampuan terkait hal teknis ya. Misal seperti bisa atau tidaknya bikin laporan keuangan, terus bisa atau tidaknya mengoperasionalkan mesin, bisa tidaknya melakukan maintenance untuk produksi. Terus kalau yang kedua kaitannya dengan keahlian dan kemampuan fungsional. Jadi kalau keahlian atau kemampuan fungsional ini seperti keahlian-keahlian fungsionalnya. Misal kalau dia itu di bagian SDM, maka skill dan abilities fungsionalnya itu terkait mampu atau tidaknya melakukan rekrutmen, mampu atau tidaknya dia melakukan penghitungan kompensasi. Termasuk misal mampu atau tidaknya dia melakukan penilaian kinerja. Itu untuk contoh yang fungsi-fungsi, keahlian-keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk fungsi SDM. Terus kalau kemampuan manajerial, ini kemampuan dalam mengelola ya, namanya aja manajerial. Fungsi memanage gitu, manajerial itu, jadi bisa atau tidaknya si karyawan itu memimpin tim, misal. Bisa atau tidaknya karyawan itu mengambil keputusan. Itu masuk ke fungsi manajerial. Nah, kemudian untuk manajer internasional, dia juga butuh kemampuan yang sifatnya itu level internasional juga. Seperti kemampuan beradaptasi, terus kemampuan menguasai bahasa sekitar atau kemampuan memahami tempat tinggal barunya. Terus ini personal karakteristik, ini juga udah kita bahas di chapter 13. Ya, di chapter 13 kaitannya dengan employee behavior kayak gitu. Nah, kemudian ini skill-skill yang ini dan skill yang untuk ranah internasional, ini dua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan agar bisa meningkatkan kesuksesan manajer di penugasan internasionalnya. Oke, kita bahas fungsi SDM yang untuk rekrutmen dan seleksi. Jadi kalau rekrutmen dan seleksi, ini seperti yang udah saya bilang ya, ini pada dasarnya itu berbeda. Rekrutmen itu biasanya prosesnya lebih panjang. Karena rekrutmen itu kan dia membuka. Kalau seleksi itu hanya memilih, gitu. Oke, jadi ini ada dua cara. Kalau misalnya mau rekrut manajer yang lebih berpengalaman, jadi perusahaan itu punya dua opsi, lebih ke dua pilihan. Apakah ingin merekrut para manajer yang lebih berpengalaman, ataukah mereka lebih suka merekrut manajer yang lebih muda? Semua ada plus minusnya ya. Kalau yang udah experience itu biasanya kan sudah berumur. Jadi kalau sudah berumur, energinya tidak sebanyak yang masih muda. Nah, tapi kalau manajer itu masih muda, biasanya mereka itu minim pengalaman.
Dan mungkin dari sisi emosional, itu juga belum terlalu matang. Kalau perekrutan untuk manajer yang lebih muda. Cuman manajer yang lebih muda, energinya masih banyak, dan mereka karena masih muda gitu ya, masih fresh biasanya, mereka lebih mudah untuk diajari hal-hal yang baru, termasuk mungkin bahasa yang baru atau penugasan-penugasan yang baru. Ini kalau dalam seleksi manajer, jadi dalam seleksi manajer, ini ada beberapa faktor pertimbangan. Yang pertama terkait kemampuan beradaptasinya, apakah dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru atau tidak. Karena kita berbicara bisnis internasional, maka kemampuan barunya itu kemampuan menyesuaikan dengan tidak hanya dengan pekerjaan baru, tidak hanya dengan job desk baru, tapi termasuk kemampuan dia untuk menyesuaikan dengan budaya baru, dengan lingkungan baru, dengan masyarakat yang baru. Terus kalau kompetisi manajerial, jadi ini udah saya singgung tadi, kompetisi manajerial itu termasuk kemampuan dia memimpin, terus ada pengetahuan yang baik atau tidak terkait budaya organisasinya. Terus ini cukup atau tidaknya si manajer itu dapat pelatihan. Nah, pelatihan ini tidak hanya pelatihan yang sifatnya mendasar, jadi misal dia mau jadi manajer pemasaran. Ya, berarti trainingnya tidak hanya sekedar membuat SWOT, tidak hanya sekedar menentukan marketing mix, tapi dia sudah akan mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan terkait informasi-informasi di host country-nya. Jadi meliputi termasuk pemahaman budaya dan bahasa. Jadi kalau expat itu biasanya memang nanti akan diberikan pelatihan bahasa gitu. Tidak hanya pelatihan bahasa, tapi pelatihan budaya di host country-nya. Kemudian ini ada ekspatriasi dan repatriasi, seperti yang udah saya sebutkan tadi, bahwa ekspatriat itu adalah tenaga kerja yang direkrut dari luar negara itu. Jadi misal kalau MNC itu beroperasi di Indonesia, maka ekspatriatnya akan berasal dari tenaga kerja di luar Indonesia. Gitu ya. Terus kalau misal nih MNC itu beroperasi di Vietnam, ya udah, maka tenaga kerja yang tidak berasal dari Vietnam itu akan jadi ekspatriat di MNC yang di Vietnam itu. Oke, jadi kalau ekspatriat, karena memang dia itu berasal dari negara di luar MNC itu beroperasi, biasanya dia akan mengalami yang namanya culture shock, atau apa ya, kaget gitu sama budaya baru. Jadi mungkin kalau yang apa ya, yang awal deh, tahap awal, itu biasanya mengalami jet lag. Terus nanti kadang kalau pas fase culture shock, dia itu akan kaget karena dia akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda, termasuk makanan yang berbeda. Jadi yang biasanya makan roti, cari roti susah, itu kan juga bisa bikin apa ya? Dia shock secara psikologis. Nah, terus kalau repatriasi, kalau misalnya nih ekspatriat itu tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru, nanti bisa aja ekspat itu akan dipulangkan kembali. Atau ekspat itu akan mengalami yang namanya repatriasi, pemulangan kembali. Pemulangan kembali ini tidak selalu ketika ekspat itu gagal dalam melaksanakan tugasnya atau dalam menyesuaikan dengan lingkungan baru. Repatriasi ini juga bisa dilakukan bila memang manajer atau si pekerja itu sudah selesai melakukan pekerjaannya di negara tujuannya. Jadi misal kalian dari Indonesia ditempatkan di Belanda, pekerjaan kalian di Belanda udah selesai, ya udah kalian akan mengalami repatriasi, akan dipulangkan kembali dari Belanda ke Indonesia. Ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan manajer level internasional. Jadi yang pertama, adanya kebebasan atau tidak untuk memilih atau menolak penugasan level internasional. Jadi ada atau tidaknya pilihan untuk memilih atau menolak penugasan ekspatriasinya tadi. Terus yang pertimbangan kedua, apakah si manajer itu diberi gambaran yang realistis. Jadi ini tidak hanya terkait pekerjaan baru dan penugasannya, termasuk lingkungannya juga dikasih gambaran yang realistis atau tidak. Misal apakah karyawannya itu gampang diajak kerja sama atau tidak,
Terus apakah masyarakat-masyarakat di negara yang akan dituju itu ramah atau tidak. Terus yang ketiga, apakah si manajer itu dikasih ekspektasi atau harapan yang real terhadap penugasannya. Jadi karena memang beda lingkungan, kadang kalau mau menarget pemasaran yang terlalu tinggi itu jadi tidak realistis. Misal nih, dia bekerja di Lamborghini, terus ditaruh di Indonesia. Masyarakat kita kan memang perekonomiannya itu tidak sebagus di Amerika, di Kanada. Jadi yang paling realistis ya tentu saja dengan menarget pemasaran tidak terlalu tinggi. Dengan menarget laba yang tidak terlalu tinggi juga. Terus ini, nanti ada atau tidaknya mentor yang bisa mentor semacam pembimbing kayak gitu yang bisa mengarahkan terkait ketertarikan dia dalam penugasan itu. Jadi ya ada tidaknya mentor ini bisa dari supervisor atau mungkin dari rekan kerja atau mungkin dari rekan kerja sebelumnya. Terus ini jadi biasanya ekspat itu akan lebih biasanya ekspat itu memang identik dengan jalur karir yang lebih bagus ya. Jadi kalau memang dijelaskan di awal bahwa penugasan ekspatriasi itu, penugasan dia ke luar negeri itu akan berdampak pada karirnya, maka ini akan lebih membawa gambaran yang jelas bagi si manajernya. Ini ada fase-fase akulturasi. Jadi akulturasi itu kayak penyesuaian si ekspatriat terhadap lingkungan barunya. Jadi yang pertama adalah fase honeymoon, bulan madu. Jadi ekspat ketika pertama kali datang ke lingkungan baru, dia itu akan akan serba menyenangkan karena dianggap semua itu sebagai sesuatu yang eksotik, sebagai sesuatu yang menantang. Jadi kayak fase-fase awal honeymoon kayak gitu. Terus yang berikutnya disillusionment, ini jadi mulai menyadari adanya perbedaan-perbedaan antara lingkungan dia yang baru dengan lingkungan bekerjanya dia yang sebelumnya. Gitu. Nah, terus setelah dia menyadari adanya perbedaan-perbedaan itu antara home country-nya dia dengan host country tempat dia bekerja, maka dia akan melakukan yang namanya adaptasi. Jadi adaptasi ini mulai dari memahami seperti apa budaya negara itu, terus termasuk belajar bahasa negara itu, termasuk menyesuaikan dengan pola hidup setiap harinya di negara yang barunya. Nah, nanti kalau dia bisa beradaptasi dengan baik, dia akan masuk ke namanya fase biculturalism. Atau dia sudah udah siap, udah cocok untuk bekerja di lingkungan yang baru. Itu biculturalism. Nah, ini untuk pelatihan dan pengembangan. Jadi seperti yang udah saya sebutkan di depan, bahwa pelatihan itu berbeda dengan pengembangan. Kalau pelatihan itu diberikan, tujuan utamanya, diberikan untuk meningkatkan kemampuan yang spesifik, terkait skill dan kemampuan yang terkait pekerjaannya. Jadi kalau dia mau ditaruh sebagai sales gitu, ya udah, nanti dia akan di-training hanya sebagai sales. Misal trainingnya terkait negosiasi, terus terkait bagaimana cara menghitung penjualan barang perharinya. Terus kalau pengembangan, development atau pengembangan, itu biasanya lebih ke untuk menyiapkan posisi yang baru atau penugasan yang baru. Biasanya untuk posisi yang lebih tinggi ya. Jadi ini kalau development, dia akan diberikan pengetahuan baru di luar pekerjaan yang selama ini dia lakukan. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapannya dalam training and development, nanti ditentukan dulu kebutuhan trainingnya itu untuk apa. Jadi misal kalau karyawan itu mau ditaruh di bagian sales, atau mungkin karyawan itu akan ditaruh sebagai supervisor operasi, kayak gitu, ya nanti dinilai dulu. Kalau supervisor operasional itu butuh kemampuan apa sih? Terus kalau misal dia mau ditempatkan di bagian sales, di bagian penjualan, itu butuh kemampuan apa sih? Nah, jadi itu dinilai dulu, diidentifikasi dulu kebutuhannya. Terus
nanti akan ada metode trainingnya, apakah mau pakai yang standarisasi atau kostumisasi. Kita ketemu lagi ya dengan istilah ini. Jadi memang istilah ini udah ada dari marketing, kita bahas juga di manajemen operasi, dan kita ketemu lagi di SDM. Jadi untuk materi pelatihan dan materi pengembangan, ini nanti bisa distandarkan, disamakan semua. Tidak peduli MNC itu beroperasi di mana, kalau dia pilihnya standarisasi, ya materi pelatihan dan pengembangannya akan sama. Tapi kalau perusahaan itu memilih kostumisasi, untuk materi pelatihan dan pengembangan, nanti akan menyesuaikan dengan perusahaan dia beroperasi. Nah, kemudian nanti kalau untuk kaitannya dengan pengembangan, ini setelah pelatihan selesai diberikan, dan kalau memang si karyawan atau manajer itu kinerjanya baik, maka dia baru akan disiapkan untuk yang pengembangannya. Kemudian ini penilaian kinerja dan kompensasi. Jadi kenapa kok penilaian kinerja dan kompensasi digabungkan? Kalau saya pikir karena memang sekarang itu udah eranya pay for performance. Jadi orang itu digaji berdasarkan kinerja. Inilah kenapa kompensasi itu seringkali bergandengan dengan penilaian kinerjanya. Gitu. Oke, ini untuk penilaian kinerja. Jadi definisi penilaian kinerja itu merupakan proses dalam menilai seberapa efektif orang itu melakukan pekerjaannya. Bila orang itu pekerjaannya kurang atau standar, maka dia bisa aja nanti akan di-training ulang. Tapi bila memang si orang itu, si karyawannya, sudah melakukan pekerjaan dengan baik, maka biasanya dia akan disiapkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Akan disiapkan untuk mengikuti pengembangan. Dan kalau memang pekerjaannya selalu bagus, ya nanti orang itu akan diberikan insentif yang lebih. Kompensasi yang diterima lebih, karena dia dapat insentif. Nah, ini ada beberapa fungsi, kenapa kok perusahaan itu melakukan penilaian kinerja. Jadi yang pertama, sesuai dengan definisi tadi ya, penilaian kinerja itu untuk memberikan feedback atau umpan balik seberapa baik individu itu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, terus yang kedua, penilaian kinerja itu untuk memberikan dasar reward. Reward atau penghargaan, biasanya kalau untuk pekerja-pekerja yang kinerjanya paling baik, nanti dia akan diberikan insentif. Nah, fungsi yang ketiga, ini untuk mengidentifikasi area mana sih, pekerjaan mana sih yang masih memerlukan training atau pengembangan. Oke, jadi ini kaitannya dengan definisinya sih. Jadi nanti kalau memang pekerja itu masih belum bagus dalam melakukan kinerjanya, dia akan di-training ulang. Tapi kalau memang pekerjanya itu udah bagus dalam melakukan pekerjaannya, maka dia akan dikembangkan, akan disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baru. Nah, terus ini, kalau misalnya dari penilaian kinerjanya, diketahui bahwa karyawan A itu kok selalu pekerjaannya itu nggak beres. Nah, ini nanti bisa disiapkan untuk mengidentifikasi area mana yang bermasalah dari penugasan itu, atau mungkin kalau memang tidak ada yang salah dari penugasannya, berarti ya karyawan itu akan disiapkan untuk penugasan yang baru. Dia akan dimutasi. Atau mungkin kalau yang paling parah, kalau dia selalu kinerjanya di bawah standar, ya berarti karyawannya akan disiapkan untuk diberhentikan. Nah ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan kompensasi ya. Jadi yang pertama, kalau mau memberikan kompensasi bagi expat, manajer yang ekspatriat, itu tentu saja harus dihitung dulu biaya hidupnya. Karena sebenarnya kalau dari negara maju ke negara berkembang mungkin nggak terlalu nggak akan terlalu banyak penyesuaian. Tapi kalau dia dari negara berkembang dibawa ke negara maju kan biaya hidup lebih tinggi.
Jadi ini harus dipertimbangkan yang pertama, termasuk hardship premium. Hardship premium itu jadi misal disediakan apartemen, disediakan mobil pribadi. Jadi tunjangan-tunjangan yang sifatnya premium sih, termasuk ini pajak. Ini udah kita singgung di manajemen keuangan internasional bahwa pajak satu negara dengan negara lain itu berbeda. Dan pajak itu kalau pajak penghasilan tentu saja itu akan mengurangi penghasilan si ekspatriat itu kan, karena nah itulah kenapa kalau masalah pajak ini juga harus dipertimbangkan apakah pajak tempat dia dipekerjakan itu tinggi atau tidak. Kemudian kalau terkait pemberian benefit atau pemberian tunjangan ini harus mempertimbangkan bagaimana keadaan tenaga kerja yang pertama. Jadi kalau misal kayak di Indonesia, kita itu kan karena punya BPJS, ya karyawannya harus harus dijamin oleh BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan. Terus ini status pekerjanya. Biasanya semakin tinggi jabatannya, maka tunjangan jabatannya pun akan semakin tinggi. Termasuk ini ada atau tidaknya lisensi profesional. Jadi kalau di dunia kerja, kalau orang itu punya sertifikasi khusus, dia akan lebih dihargai, gitu. Jadi dia akan dapat benefit lebih tinggi juga. Terus ini standar hidup itu kurang lebih sama seperti poin yang ini ya. Terus pajak juga sama seperti poin yang ini. Terus ini harus mempertimbangkan kesetaraan dalam pemberian kompensasi. Oke, jadi saya akan menyinggung budaya untuk negara-negara yang cenderung individualistik. Jadi kalau misal dalam satu tim itu akan menerima gaji yang berbeda, itu nggak masalah. Karena mereka sadar bahwa pekerja itu dinilai berdasarkan individu mereka, berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Tapi kalau misal manajer itu bekerja di negara yang lebih kolektivisme, biasanya kalau kerja dalam tim, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, itu maka harus disamakan kompensasinya. Gitu. Itu kalau dihubungkan dengan budaya ya. Jadi negara dengan individualisme tinggi itu seperti negara-negara Anglo-Saxon seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris. Terus kalau negara-negara yang kolektivismenya tinggi itu seperti negara-negara Asia, Jepang, China, termasuk kita, Indonesia, termasuk negara-negara Timur Tengah. Ini balanced approach. Jadi kalau balanced approach untuk ekspatriat itu, jadi dia akan memberikan gaji, di mana nanti gaji itu mempertimbangkan pajak yang diterima, konsumsi si manajernya, biaya hidup si manajer, dan satu lagi untuk nabung. Jadi kalau di Amerika Serikat dalam memberikan base salary atau gaji pokok itu mempertimbangkan pajaknya itu seberapa. Jadi gimana caranya agar setelah dikenakan pajak penghasilan, si karyawan itu masih punya sisa gajinya. Terus konsumsinya. Jadi semakin tinggi konsumsi atau biaya hidup, tentu saja nanti gajinya akan semakin tinggi, termasuk kebutuhan untuk menabung. Jadi nanti setelah digaji, karyawan itu masih punya sisa uang untuk tabungan atau tidak. Retention and turnover. Retensi itu adalah menjaga karyawan-karyawan yang baik agar bisa tetap bekerja di perusahaan itu. Ini ya. Jadi retensi itu adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, yang dilakukan oleh MNC untuk retain, untuk menjaga agar karyawan yang kinerjanya baik tetap ada di MNC itu. Nah, kalau turnover itu atau tingkat keluar masuk, ini kebalikan dari retensi.
Jadi namanya aja tingkat keluar masuk, dia akan dilihat ratingnya, akan dilihat tingkat karyawannya, seberapa banyak sih yang keluar dari perusahaan. Nah, kalau turnover, kalau itu level manajerial, biasanya itu ada yang namanya exit interview. Jadi ada wawancara untuk keluar kayak gitu. Jadi sebelum keluar dipastikan apakah benar-benar mau keluar. Kalau misal dipecat ya berarti ketika ada interview itu, ketika ada wawancara dijelaskan kenapa ke orang itu akhirnya diberhentikan oleh perusahaan. Oke, dari tadi kita sudah menyinggung untuk level manajerial, sekarang kita menyinggung untuk pekerja yang non-manajerial. Jadi pekerja non-manajerial atau buruhnya, itu biasanya mereka direkrut berdasarkan filosofi yang HCN, atau Host Country National. Jadi kalau untuk level non-manajerial, seperti buruh, teknisi kayak gitu, itu biasanya rekrut karyawan lokal aja yang yang dimana pekerjaan itu tidak membutuhkan keahlian yang spesifik. Tapi kalau memang pekerjaan itu butuh keahlian yang spesifik atau mungkin pekerjaan itu erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, itu MNC lebih cenderung untuk merekrut tenaga kerjanya itu dari host country, dari parent country national. Atau mungkin kalau memang keahlian spesifik itu hanya dimiliki oleh negara-negara tertentu, maka MNC itu akan melakukan filosofi perekrutan yang TCN, atau third country national. Ini pada dasarnya sama ya. Jadi nanti untuk pekerja yang non-manajerial juga akan melewati tahap yang namanya recruitment and selection. Ini ya, biasanya itu untuk blue collar, untuk blue collar, untuk para buruhnya, untuk para pekerja kasarnya, itu biasanya dari host country national. Kenapa pakai host country national? Karena memang mereka lebih murah dibandingkan dengan parent country national dan third country national. Karena kalau host country national kan mereka bukan expat, jadi nggak perlu ada penyesuaian biaya-biaya kayak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bahwa white collar employee atau manager itu direkrut dari host country juga. Karena kalau yang jadi manajer itu adalah warga negara itu, maka dia akan lebih baik dalam memahami hukum lokal, termasuk nanti dia itu paham untuk merekrut tenaga kerja lokal yang baik itu seperti apa. Itu juga sama, kalau untuk non-manajerial nanti juga akan diberikan pelatihan dan pengembangan, sama juga ya, training itu untuk job related, jadi dia akan melakukan pekerjaan apa, itu adalah training yang diberikan. Kalau development itu lebih ke menyiapkan untuk posisi kerja yang baru, untuk jabatan yang baru atau untuk pekerjaan yang baru. Terus ini sama, juga ada kompensasi dan penilaian kinerja. Kalau untuk non-manajerial, karena biasanya itu dia rekrut tenaga kerja lokal, ya tinggal dilihat aja bagaimana keadaan budaya lokalnya, termasuk ketentuan-ketentuan lokal di negara itu. Ini ya, hubungan ketenaga kerjaan, ini juga masuk dalam ranah pembahasannya MSDM internasional, karena kan tenaga kerja itu tidak lepas dari, jadi gini, kita tahu karyawan itu kan stakeholder-nya, salah satu stakeholder dari perusahaan. Itulah kenapa hubungan ketenaga kerjaan itu jadi aspek penting. Bagaimana agar SDM itu bisa menjaga hubungan yang baik antara pihak manajerial dengan karyawannya. Oke, jadi inti dari hubungan ketenaga kerjaan, sekali lagi saya ulangi bahwa ketenaga kerjaan itu biasanya lekat dengan ada atau tidaknya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini biasanya dia itu akan mengarahkan ke yang namanya collective bargaining atau penawaran kelompok. Jadi itulah kenapa serikat pekerja itu ada
untuk menjembatani kebutuhan karyawan yang kadang hak-haknya itu mungkin tidak diberikan oleh perusahaan. Itu salah satu fungsi dari serikat pekerja. Nah, nanti serikat pekerja ini fungsinya itu akan semakin vital untuk negara-negara yang sifat kolektivismenya itu tinggi. Jadi mungkin bisa kalian lihat kenapa kok di Indonesia, termasuk di China, serikat pekerja itu memegang peranan yang penting. Nanti kita coba lihat ya pas May Day, pas April, tanggal 1 April, itu biasanya kan buruh-buruh pada menyampaikan aspirasinya. Tapi saya nggak tahu dengan keadaan corona seperti ini, apakah masih akan ada demo atau ya semacam itu atau tidak. Nah ini, kalau di Indonesia, itu kan serikat pekerja itu memang hadir karena ada undang-undang yang mengatur. Nah, beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa, itu ada beberapa negara yang menjadikan serikat pekerja itu sebagai partai tersendiri. Tapi kalau di kita enggak. Nah, ini ya. Jadi ini memang berbeda. Dan kalau kayak di US itu beda lagi hubungan ketenaga kerjaannya. Di US itu biasanya tidak ada yang namanya serikat pekerja. Fungsinya tidak sevital serikat pekerja di negara-negara Asia. Karena karena Amerika Serikat itu individualismenya itu tinggi, jadi mereka itu selalu menganggap kebutuhan individu itu tidak bisa disamaratakan. Jadi tidak bisa mengarah ke kolektif bargaining. Gitu. Kalau ini pengaruh serikat pekerja dan kodeterminasi penentuan aspek legalnya. Oh, udah. Ya, udah itu aja. Jadi ini adalah materi chapter terakhir dalam bisnis internasional. Ya, saya nggak tahu harus ngomong apa. Seperti chapter-chapter sebelumnya, saya harap penjelasan saya melalui video ini bisa bikin kalian tambah paham, nggak bikin kalian tambah bingung. Dan harapan saya dengan adanya video ini, nanti kalian kalau misal lagi mager kayak gitu, nanti bisa nontonnya itu kapan-kapan. Atau mungkin kalian kalau yang terbatas kuota, dengan saya ngupload di YouTube, kalian bisa memilih kualitas video agar bisa irit kuota juga. Itu ya. Karena ini chapter terakhir, saya harap kalian memahami bisnis internasional dengan baik, dan kalian nanti bisa lulus untuk mata kuliah ini. Oke, gitu ya, Mas, Mbak, sekalian. Demikian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham, dan semoga kalian lulus untuk mata kuliah ini. Oke, selamat siang.